Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Kristen pagi hari ini. Kiranya damai dan sukacita Yesus Kristus selalu menaungi kita sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya apapun yang kita dengar dari firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami permuliakan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dijaga oleh-Mu sepanjang malam dan bangun dengan penuh sukacita. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar dapat tertanam di setiap hati dan pikiran kami. Berkati kami ya Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan lewat firman-Mu ini. Tuhan, jika ada kuasa roh kegelapan yang ingin mengganggu kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja atas kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan untuk menikmati hari-hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan ibadah, doa, ucapan syukur, hormat, pujian, penyembahan, persembahan, dan pelayanan untuk kemuliaan nama-Nya. Secara garis besar, nyanyian pujian Bunda Maria dalam kunjungannya di rumah Elisabet, sepupunya, seperti dicatat pada ayat-ayat firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 46-56, antara lain menyatakan dan mengungkapkan perihal sebagai berikut. Pertama, lalu kata Maria bahwa jiwanya memuliakan Tuhan, dan hatinya bergembira karena Allah, Juru Selamatnya. Kedua, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan segala perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus. Ketiga, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, dan Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya. Keempat, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Pertama, lalu kata Maria bahwa jiwanya memuliakan Tuhan, dan hatinya bergembira karena Allah, Juru Selamatnya sekarang. Perhatikan dan cermatilah gubahan nyanyian pujian Bunda Maria sebagaimana dicatat pada ayat firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 46-48. Demikianlah bunyinya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Di sini, baik secara tersurat maupun tersirat, kita mendapati bahwa Bunda Maria melantunkan nyanyian pujian yang panjang. Lantunan nyanyian pujian yang melukiskan kerinduan hati dan jiwa Bunda Maria dalam memuliakan Tuhan. Bunda Maria kemudian mengungkapkan bahwa jiwanya rindu memuliakan Tuhan, lalu hatinya bergembira karena Allah yang menjadi Juru Selamatnya, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan dirinya, yakni hamba-Nya yang dikasihinya, bahwa sesungguhnya, mulai dari saat itu segala keturunan akan menyebut dirinya berbahagia. Kedua, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan segala perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus. Kemudian daripada itu, marilah kita baca dan kita pelajari ayat firman Tuhan yang dikutip dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 50. Beginilah bunyi firman-Nya kepada kita. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus. Lebih jauh, melalui nyanyian pujiannya,
Bunda Maria memuji dan memuliakan Yang Maha Kuasa karena Dia telah melakukan segala perbuatan besar, dahsyat dan ajaib kepada dirinya yang lemah dan berdosa. Ia juga memuji dan memuliakan namanya kudus-kudus dan mulia di sepanjang masa sampai Maranatha. Ketiga, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, dan Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya selanjutnya. Simak, selidiki dan perhatikanlah firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 51-52. Kitab suci sudah menyatakan kepada kita, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Bahwasanya, Bunda Maria kemudian melantunkan nyanyian pujian-Nya yang menyatakan bahwa rahmat-Nya turun-temurun bagi semua orang yang takut akan Dia, bahwa Allah yang sangat setia dan adil sungguh akan memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa sudah sedang dan akan menjadikan bercerai-berai orang-orang yang congkak hatinya, bahwa Tuhan akan memecah belah, membubarkan dan membongkar bangkirkan semua orang yang sombong hatinya, bahwa Tuhan akan dan memporak-porandakan dan mencerai-beraikan semua orang yang tinggi hati dan angkuh hatinya. Keempat, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah lebih lanjut. Marilah kita perhatikan dan kita cermati gubahan nyanyian pujian Bunda Maria yang tercatat pada ayat firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 53. Beginilah bunyi firman Tuhan kepada kita. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Di sini, melalui ayat firman Tuhan ini, Bunda Maria mengekspresikan luapan kata hatinya bahwa Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Kemudian, Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah pada waktunya. Kelima, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa dalam pada itu. Ayat firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 54, menyatakan kepada kita semua, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Sungguh, nyanyian pujian Bunda Maria yang dikutip dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Tuhan akan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Kemudian sebaliknya, Tuhan akan menyuruh orang-orang yang kaya supaya pergi dengan tangan hampa, sebab mereka tidak takut akan Tuhan. Keenam, Ia menolong hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Lantas, simak dan selidikilah ayat firman Tuhan yang dikutip dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 55. Tuhan Allah berfirman kepada kita, Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Keenam, Ia menolong hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Lantas, simak dan selidikilah ayat firman Tuhan yang dikutip dalam kitab Injil Lukas 1 ayat 55. Tuhan Allah berfirman kepada kita, Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Melalui lantunan nyanyian pujian ini, kita mendapati Bunda Maria kemudian mengungkapkan bahwa Tuhan Allah menolong orang-orang Israel, hamba dan umat-Nya yang amat dikasihinya. Hal itu dinyatakannya, karena Ia selalu mengingat rahmat-Nya, bahwa Allah selalu mengingat janji-Nya, yaitu janji Allah yang disampaikannya kepada nenek moyang kita. Janji-Nya yang diucapkannya dengan sumpah kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya, sampai Maranatha. Demikianlah, Bunda Maria sudah melakukan bagiannya dengan baik, lebih baik dan sangat baik.
yakni melantunkan nyanyian pujian untuk memuliakan Allah Bapa yang sangat mengasihinya, bahwa karena kebahagiaannya oleh sebab Allah Bapa sudah mengirim Roh Kudus-Nya untuk menemuinya. Dan kemudian malaikat itu mengatakan bahwa dirinya mengandung oleh Roh Kudus, bahwa Bunda Maria akan melahirkan Sang Bayi Kudus yang kemudian disebut Yesus. Karenanya, ia kemudian berkunjung ke rumah sepupunya, Elisabet, yang juga mengandung 6 bulan. Dua calon ibu yang sama-sama berbahagia itu, yaitu Elisabet dan Maria, lantas memuji dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa mereka. Sungguh, mereka sama-sama berbahagia. Yang berbeda adalah bayi yang dikandungnya. Elisabet yang sudah tua mengandung dan akan melahirkan pembuka jalan baginya. Sedangkan Bunda Maria, yang lebih muda, mengandung dan melahirkan Tuhannya yang kemudian diberinya nama Yesus. Lantas, bagaimanakah dengan diri kita sesudah membaca, mempelajari, memperharikan dan merenungkan firman Tuhan? Apakah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah menyanyikan nyanyian pujian untuk menyambut dan merayakan hari kelahiran Sang Putra Raja Damai yang ajaib, yaitu Dia, Yesus Kristus Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat kita dan semua orang berdosa yang percaya kepadanya? Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah percaya bahwa Sang Putra yang lahir itu adalah Dia, Yesus Kristus Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat kita dan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah rindu memuji dan memuliakan Tuhan, yang hatinya bergembira karena Allah yang menjadi Juru Selamat kita telah memperhatikan kerendahan hati kita, sehingga Dia sudah mengirimkan Sang Putra Maha Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat lahir di dunia untuk menebus dan menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menjadi berkat untuk kita semua, dan lawatan Tuhan menaungi kita sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya lawatan Tuhan selalu menaungi kita sepanjang hari ini. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji dan kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau terus belajar dan memahami firman-Mu. Firman-Mu lah yang terus menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang telah mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik. Kami ingin penyertaan-Mu selalu menaungi kami di sepanjang hari ini, agar kami tidak tersesat dan mengikuti dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami, agar kami tetap teguh dan kuat berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas hari ini Tuhan, sehingga Engkau masih boleh memberikan kami nafas kehidupan kepada kami. Kami akan pergunakan untuk segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pada hari ini kami juga ingin mengucap syukur atas perlindungan-Mu, sehingga sepanjang malam telah kami lewati. Sebentar kami akan beraktivitas ya Tuhan, kami percaya lawatan-Mu selalu menaungi kami sepanjang hari ini. Tuhan, pada hari ini hamba mau berdoa untuk saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Jika saat ini mereka mengalami sakit penyakit Engkau sembuhkan, yang mempunyai pergumulan masalah Engkau yang memberi jalan keluar. Segala kebutuhan ekonomi mereka Tuhan jamah, Tuhan cukupkan dan memberkati mereka. Ajar kami selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Berkati selalu kehidupan kami ya Tuhan. Berkati daerah tempat tinggal kami. Berkati bangsa dan negara kami.
Berkati juga pemerintah kami. Semoga semuanya selalu dalam lindungan-Mu Tuhan, sehingga kehendak-Mu lah yang terjadi atas kami. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan menolong dan menyelesaikannya bagi kami. Karena kami hanya manusia yang lemah dan berharap kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.